Tahu nggak? Sampai saat ini, perdebatan tentang universitas yang mengajarkan pengobatan komplementer dan alternatif masih terus berlanjut. Kebanyakan, pertanyaan inti yang tidak dibahas dalam debat ini adalah lembaga lain mana yang lebih baik ditempatkan untuk memberikan pengetahuan komplementari and alternative medicine atau CAM berbasis bukti. CAM sendiri adalah istilah untuk banyak praktik dan obat-obatan yang berbeda dan punya bukti ilmiah. Beberapa di antaranya adalah modalitas yang berasal dari ilmu-ilmu kuno dan memiliki sejarah panjang keberhasilan karena pengobatan tradisional. Kontroversi terbaru dimulai ketika sebuah kelompok bernama Friends of Science in Medicine atau FSM menulis kepada wakil rektor di seluruh negeri meminta mereka untuk meninjau kembali kursus ilmu kesehatan mereka. FSM dengan tegas mengatakan bahwa standar akademik yang ketat, bukti kesimpulan ilmiah, dan praktik perawatan kesehatan adalah esensi dan harus menjadi dasar dari semua pengajaran di universitas. Sebagai contoh, FSM pernah menyebutkan akupuntur sebagai terapi yang dianggap pseudo-ilmiah dan berpendapat bahwa itu tidak boleh diajarkan di universitas. Diyakini, dosen universitas manapun akan setuju dengan prinsip-prinsip ini. Tapi, ini tidak sepenuhnya benar. Ada bukti klinis untuk akupuntur sebagai pengobatan yang efektif untuk berbagai kondisi, termasuk migrain, sakit kepala, dan nyeri punggung kronis. Lalu, mengapa praktisi medis tidak boleh belajar tentang bukti dari opsi perawatan ini di universitas untuk meningkatkan pilihan konsumen dan meningkatkan hasil dari pasien? Tinjauan kualitas sumber informasi ini sangat penting dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber informasi CAM mana yang berkualitas tinggi, berbasis bukti, tidak bias, dan terstruktur dengan baik. Sebagai contoh di Australia, obat pelengkap tradisional diatur sebagai obat oleh Therapeutic Goods Administration atau TGA. Lingkup ini mencakup pengobatan homeopati dan tradisional, seperti pengobatan tradisional Cina. Menurut pedoman TGA, klaim tingkat umum dan menengah untuk kemanjuran pengobatan komplementer dapat didasarkan pada bukti penggunaan obat tradisional tertentu. Pedoman ini mengizinkan penggunaan obat-obatan tradisional tersebut sebagai bukti tingkat tinggi. Pandangan seimbang dalam debat ini sangat penting karena sekitar 70% orang Australia sudah menggunakan CAM sebagai pengobatan dan perawatan konvensional. Masyarakat sendiri sangat mengharapkan tenaga kesehatan untuk dapat memberikan informasi dan bimbingan tentang kualitas penggunaan semua obat termasuk obat komplementer. Untuk dapat melakukan itu semua, tenaga kesehatan perlu memiliki pengetahuan, paling tidak tentang prinsip, paradigma, dan bukti yang tersedia untuk semua obat komplementer termasuk obat homeopati dan obat tradisional. Di mana lagi profesional kesehatan akan memperoleh pengetahuan ini jika tidak di universitas? Karena salah satu keuntungan yang dimiliki universitas adalah memiliki hubungan erat antara penelitian dan pengajaran untuk mahasiswa yang lebih terlibat dan terinspirasi oleh pengajaran berbasis penelitian. Saat ini, banyak juga universitas yang meneliti CAM untuk menghasilkan basis bukti atau membuktikan kurangnya kemanjuran dari pengobatan ini. Jadi inilah mengapa kita perlu mendukung penelitian tanpa mengecualikan pengajaran CAM dari universitas. Bukankah kita wajib menerjemahkan hasil penelitian ke dalam praktik lalu dimulai dengan mengajar praktisi baru? Contoh lain di Universitas Griffith, pendidikan CAM berbasis bukti terintegrasi di seluruh kurikulum farmasi. Diyakini, penelitian dan pendidikan CAM memiliki efek moderasi pada sikap siswa terhadap CAM. Pelatihan ini juga mendorong mahasiswa untuk bisa melihat dan mengevaluasi bukti dan membuat keputusan berdasarkan informasi terbaik untuk kepentingan pasien mereka. Survei menemukan 76% sebagian besar apoteker mendukung pendidikan sarjana CAM dan 85% mayoritas praktisi tertarik pada pendidikan tambahan CAM itu sendiri. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan CAM juga dapat mengajarkan kesadaran diri yang lebih besar kepada praktisi, meningkatkan kompetensi inti seperti praktik berbasis bukti, meningkatkan kompetensi budaya, dan perawatan yang berpusat pada pasien. Jadi, haruskah kita berpaling dari tren yang digerakkan oleh konsumen menuju perawatan kesehatan holistik dan integratif? Atau, haruskah kita bekerja sama untuk memahami, meneliti, dan mengajarkan berbagai prinsip, praktik, dan bukti untuk meningkatkan hasil kesehatan bagi pelanggan dan pasien? Jadi, gimana nih menurut kamu?